Hai, jumpa lagi bersama saya Angela Koten. Hari ini saya akan membagikan kisah tentang Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menolongku. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Walau di daerah pedalaman, namun mereka tetap mematuhi protokol pemerintah terkait COVID-19, termasuk melaksanakan kegiatan keagamaan yang setiap minggunya dilakukan di gereja, dilakukan di rumah. Dan setiap hari Sabtu, mereka selalu mendapat kertas liturgi yang sudah disiapkan dari gereja. Seorang bocah laki-laki berusia 11 tahun mengenakan pakaiannya untuk melawan rasa dinginnya. Dia berjalan menuju ayahnya dan berkata, "Ayah, aku sudah siap." "Siap untuk apa?" tanya ayahnya yang seorang pendeta. "Siap untuk mengantar kertas liturgi ini, ayah," katanya sambil menunjukkan setumpuk kertas yang ada di tangannya. "Nak, di luar sangat dingin dan lagi hujan," ucap ayahnya. Anak itu tampak terkejut dengan jawaban dari ayahnya dan berkata, "Tapi ayah, orang-orang perlu tahu tentang Tuhan, bahkan saat hujan." Ayahnya menjawab lagi, "Nak, aku tidak akan keluar dalam cuaca seperti ini." Dengan putus asa, anak itu berkata kepada ayahnya, "Ayah, dapatkah aku pergi sendirian? Tolong ayah." Ayahnya diam sejenak, kemudian berkata, "Iya, kamu bisa pergi, tapi hati-hati ya." "Terima kasih ayah," jawabnya dengan wajah berseri dan berlalu pergi. Anak laki-laki itu berjalan di sepanjang jalan desa, dari rumah ke rumah, membagikan kertas liturgi yang dibawanya. Setelah beberapa jam berjalan dalam hujan dan dingin, tinggal satu kertas liturgi terakhir di tangannya. Dia berhenti dan melihat-lihat apakah ada rumah yang belum dibagikannya, dan matanya tertuju pada satu rumah di ujung jalan desa itu. Dia berjalan menuju rumah tersebut, menyentuh bel dan mengetuk pintu rumah tersebut. Kemudian menunggu beberapa saat, lalu membunyikan lagi bel dan mengetuk pintu rumah itu. Dia melakukan hal itu untuk beberapa kali lagi. Apakah mungkin tidak ada orang di rumah ini?" katanya pada diri sendiri tanpa berniat untuk meninggalkan rumah itu. Dan dari dalam rumah tersebut terdengar bunyi langkah kaki. Dan dia mengetuk pintu itu lagi, dan akhirnya pintu dibuka. Seorang wanita keluar dengan wajah sedih dan dengan lembut bertanya, "Nak, ada apa? Ada sesuatu yang bisa saya bantu?"
Dengan wajah berseri dan senyum dia berkata, "Bu, maaf jika aku membuatmu kesal karena terus-menerus membunyikan bel rumahmu dan mengetuk pintumu. Tapi aku hanya ingin memberitahukan kepadamu bahwa Tuhan benar-benar mencintaimu. Dan aku datang untuk memberikan kertas liturgi ini buatmu. Kertas liturgi ini berisikan tentang Tuhan dan cintanya yang sangat agung." "Terima kasih. Tuhan memberkatimu, Nak," jawab wanita itu. Beberapa minggu setelah keadaan dinyatakan new normal dan boleh melaksanakan ibadat di gereja, tapi tetap mematuhi aturan protokol kesehatan. Ketika kebaktian, pendeta bertanya, "Apakah seseorang memiliki kesaksian atau sesuatu untuk dibagikan?" Dengan lembut, seorang wanita di barisan terakhir berdiri dan berkata, "Tidak seorang pun di gereja ini yang mengenal saya. Saya belum pernah masuk gereja. Bahkan hari Minggu kemarin, saya pun bukan orang Kristen. Suami saya meninggal, yang membuat saya benar-benar sendirian di dunia ini. Sabtu itu adalah hari yang sangat dingin dan hujan, seperti hati saya." Wanita itu diam sebentar, menghapus air matanya. Kemudian dia berkata lagi, "Hari itu saya tidak punya harapan dan tidak ingin hidup lagi. Saya mengambil kursi dan tali, lalu pergi ke loteng rumah saya. Saya mengikat ujung tali yang satu di atas langit-langit atap, dan saya naik ke kursi dan meletakkan ujung tali yang lainnya di leher saya. Ketika saya berniat menjatuhkan kursi, tiba-tiba saya mendengar bel rumah saya berbunyi dan diikuti dengan ketukan pintu yang keras. Saya berpikir untuk menunggu sebentar, karena saya yakin orang yang mengetuk pintu serta membunyikan bel rumah saya akan pergi. Tapi tidak. Pintu dan bel rumah saya terus berbunyi dan diketuk, sehingga membuat saya tidak bisa mengabaikannya lagi. Saya melepaskan tali dari leher saya dan berjalan untuk membuka pintu. Saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Di depan pintu saya ada seorang anak yang bersinar terang. Dia tersenyum. Oh, saya tidak pernah bisa menggambarkan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Kata-kata itu membuat hati saya yang telah mati begitu lama hidup kembali. Wanita itu berdiam lagi, lalu mengusap air matanya yang sudah tak terbendung lagi. Anak itu mengatakan, "Bu, aku hanya ingin memberitahukan padamu
bahwa Tuhan benar-benar mencintaimu," kata wanita itu lagi. Ketika malaikat kecil itu pergi dan menghilang di antara cuaca dingin dan hujan, saya menutup pintu dan membaca setiap kata dari liturgi itu. Setelah itu, saya pergi ke loteng, melepaskan tali itu. Saya tidak membutuhkannya lagi. Seperti yang kamu lihat, sekarang saya di sini dengan sangat bahagia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada malaikat kecil Tuhan yang datang tepat pada waktunya untuk menyelamatkan saya dari kekekalan neraka dan menggantinya dengan sukacita di hadirat Tuhan. Semua orang di gereja itu menangis. Pendeta yang adalah ayah anak itu menuruni mimbar dan berjalan menuju tempat duduk anaknya. Dia mendekap anaknya dan menangis. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih yang tak terhingga bagi yang telah menseringkan kisah ini. Kiranya beliau dan keluarga selalu diberkati Tuhan. Amin. Semoga pesan dari video ini tidak mati dan kedinginan. Tuhan memberkati. Teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen. Bye.